Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat kelas 6, anak-anak hebat Indonesia? Sudah siap menerima pelajaran selanjutnya? Nah anak-anak, mari kita lanjutkan materi tema kita. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. Muatan pelajaran kali ini adalah ilmu pengetahuan sosial. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Kita bahas yang pertama, Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Selanjutnya, negara Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Penduduk Singapura sebagian besar bekerja di bidang perdagangan dan industri. Kegiatan perdagangan menjadi jantung perekonomian di Singapura. Letak Singapura sangat strategis. Pelabuhan Singapura menjadi jalur transit barang-barang dari negara-negara di kawasan dunia. Pelabuhan transit di Singapura menjadi pelabuhan transit terbesar di Asia yang menjadi sumber devisa yang cukup besar bagi negara Singapura. Malaysia. Sebanyak 40% dari penduduk Malaysia bekerja sebagai petani. Hasil pertanian yang utama adalah kelapa sawit, kopra, teh, karet, lada, dan padi. Kelapa sawit menjadi salah satu komoditas ekspor utama negara Malaysia. Selain kelapa sawit, komoditas utama ekspor Malaysia lainnya dari hasil tambang, yaitu timah. Malaysia adalah negara penghasil timah terbesar di dunia. Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti serat abaka, nanas, gula, kopra, dan padi. Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara. Negara Thailand dijuluki sebagai negeri gajah putih, negeri 1000 pagoda, dan negeri lumbung padi ASEAN. Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi.
Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Myanmar adalah negara agraris dengan mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah bertani. Hasil utama pertanian Myanmar adalah padi. Selain pertanian, kegiatan ekonomi lainnya adalah perkebunan dan pertambangan. Hasil perkebunan Myanmar adalah tebu dan kayu jati. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Nah, anak-anak, selanjutnya kita bahas keadaan alam negara-negara ASEAN. Kalian perhatikan gambar peta negara-negara anggota ASEAN berikut ini. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil. Jumlah pulau yang terdapat di Indonesia adalah 16.056 pulau. Pulau-pulau besar antara lain Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Penampakan alam yang ada di Indonesia terdiri dari pegunungan, gunung, laut, sungai, dan danau. Pegunungan tertinggi di Indonesia terdapat di Papua, yaitu Pegunungan Sudirman dengan puncaknya yang tertinggi bernama Puncak Jaya yang ketinggiannya 4.884 meter. Sungai terpanjangnya adalah Sungai Kapuas di Kalimantan, sedangkan danau yang terbesar adalah Danau Toba di Sumatera Utara. Indonesia terletak di daerah Khatulistiwa sehingga iklimnya adalah tropis. Malaysia. Luas wilayah Malaysia kurang lebih 329.847 km persegi yang terdiri atas dua bagian, yaitu wilayah Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Wilayah Malaysia Barat terletak di Semenanjung Malaka yang terdiri atas 11 negara bagian, yaitu Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Penang, Pahang, Perlis, Kelantan, Malaka, Johor, dan Trengganu. Pegunungan tertingginya bernama Gunung Tahan dengan tinggi 2.180 meter. Sungai terpanjangnya adalah Sungai Pahang. Malaysia Timur terletak di sebelah utara Kalimantan yang terdiri atas dua negara bagian, yaitu Sarawak dan Sabah. Di sini juga terdapat pegunungan tertinggi yaitu Gunung Kinabalu yang mencapai ketinggian 4.095 meter. Sungai terpanjangnya adalah Sungai Rajang. Singapura. Secara umum, Singapura beriklim tropis dan mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Wilayah Singapura dibedakan menjadi wilayah barat, tengah, dan timur. Wilayah barat berupa perbukitan dan lembah. Wilayah tengah berupa perbukitan dengan puncak tertingginya adalah Bukit Timah. Wilayah timur berupa dataran rendah dan rawa-rawa. Filipina. Wilayah Filipina beriklim tropis. Seperti halnya Indonesia, Filipina merupakan negara kepulauan. Jumlah pulaunya kurang lebih 7.641 pulau. Pulau-pulau besarnya adalah Pulau Luzon, Pulau Mindanao, Pulau Mindoro, Palawan, dan Cebu.
Kepulauan Filipina termasuk daerah pegunungan lipatan Pasifik dan memiliki banyak gunung api yang diantaranya masih aktif. Gunung tertinggi di Pulau Luzon adalah Gunung Mayon dengan tinggi 2.463 meter. Sedangkan gunung tertinggi di Pulau Mindanao adalah Gunung Apo dengan ketinggian 2.954 meter. Sungai-sungai yang ada di Filipina adalah Sungai Cagayan dan Sungai Agno. Thailand terdiri atas dataran rendah, bukit-bukit, dan pegunungan. Dataran rendah dialiri Sungai Chao Phraya sehingga merupakan daerah yang sangat subur di Thailand. Pegunungan yang tertinggi terdapat di bagian utara dan barat dengan puncaknya yang tertinggi adalah Gunung Doi Itanon dengan ketinggian 2.565 meter. Brunei Darussalam letaknya di Kalimantan Utara, sebelah selatan, barat, dan timurnya berbatasan langsung dengan Sarawak atau negara bagian timur Malaysia. Sedangkan sebelah utaranya berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Wilayah Brunei terdiri atas dua, yaitu wilayah barat dan wilayah timur. Wilayah barat merupakan daerah dataran rendah dan berawa, sedangkan wilayah timur merupakan daerah yang berbukit. Brunei Darussalam mempunyai gunung bernama Bukit Pagon dengan tinggi yang mencapai 1.850 meter. Sungai yang mengalir di Brunei Darussalam adalah Sungai Brunei dan Sungai Belait. Myanmar. Iklim yang terdapat di Myanmar terbagi dua, yaitu Myanmar bagian selatan beriklim tropis, sedangkan bagian utara beriklim subtropis. Di bagian timur terdapat dataran tinggi yang memisahkan Myanmar dengan Thailand. Di bagian tengah terdapat puncak tertinggi yang berada di Gunung Hakakabao. Di sini terdapat lembah Sungai Irrawaddy. Sungai Irrawaddy merupakan jalur transportasi utama di Myanmar. Di bagian selatan terdapat garis pantai sepanjang Laut Andaman dan Teluk Benggala. Kamboja terletak di semenanjung Indochina, berbatasan dengan Laos di sebelah utara, di sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Vietnam, sedangkan di sebelah barat dan utara berbatasan dengan Thailand. Daerah Kamboja yang dilalui oleh Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Puncak tertinggi yaitu Gunung Phnom Aural. Di sekitar Danau Tonle Sap terdapat dataran rendah. Vietnam mempunyai iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi. Di bagian barat laut terdapat pegunungan utara dengan puncak tertingginya bernama Phan Xipang dengan ketinggian 3.143 meter. Di daerah selatan terdapat delta Sungai Mekong. Sungai Mekong merupakan sungai terpanjang di Asia Tenggara. Di bagian utara Vietnam terdapat teluk yang luas. Teluk yang dikenal dengan nama Ha Long Bay ini merupakan ribuan pulau batu kapur yang terletak menjulang dari laut. Laos. Wilayah Laos umumnya dikelilingi oleh hutan dan pegunungan. Wilayah Laos sebelah utara terdapat pegunungan dan dataran tinggi yang membentang sepanjang batas timur dengan puncaknya adalah Gunung Bia. Sungai penting di Laos adalah Sungai Mekong yang mengalir dari barat daya ke arah tenggara hingga perbatasan Thailand. Daerah sepanjang Sungai Mekong ini dijadikan daerah pertanian. Sungai Mekong juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi. Laos adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki laut. Oleh karena itu, negara Laos dijuluki The Landlocked Country, yang artinya tanah terkunci. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan Bu Guru materi tema kali ini.